Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sairi. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi tentang komunikasi audio video. Pengertian komunikasi audio video. Komunikasi audio video atau biasa disebut komunikasi audio visual adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran atau audio. Jika begitu, maka komunikasi ini mengandalkan penglihatan juga pendengaran. Selain penglihatan dan juga pendengaran, dalam komunikasi audio video kita juga membutuhkan alatnya. Contoh seperti handphone, laptop, atau juga webcam dan mikrofon, seperti yang pada gambar ini. Oke, dari cara kerjanya, video dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem analog dan sistem digital. Jelaskan. Sistem analog. Sistem analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Ini adalah contoh gambar sinyal analog ya yang di bawah ini. Oke. Sistem digital. Sistem digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita, sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog. Namun, sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu atau digital. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data atau bit, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Pada gambar yang atas ya, untuk sistem digital. Oke, standar penyiaran video analog dari format encodingnya dibagi 3, yaitu NTSC, PAL, dan SCAM. Jelaskan dan apa perbedaannya. Format NTSC. NTSC atau National Television Standard Committee adalah sistem warna TV analog yang banyak digunakan di Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Saat TV berwarna mulai menggantikan hitam putih, banyak perusahaan TV di negara Amerika Serikat menggunakan metode yang berbeda-beda untuk menyiarkan acara dari studio ke rumah penduduk. Hanya saja metode penyandian ini berbeda atau satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Barulah pada tahun 1953 standar TV baru yang diperkenalkan oleh Komite Sistem Televisi Nasional yang kelak disingkat NTSC. Format ini dikembangkan agar kompatibel sama sebagian besar perangkat TV di sana, baik yang berwarna ataupun yang masih hitam putih. Format PAL. PAL singkatan dari Phase Alternating Line adalah sistem lain untuk TV analog berwarna yang juga digunakan pada DVD player dan Blu-ray. Sistem ini banyak diadopsi di Eropa, Australia, beberapa negara di Asia, termasuk Afrika dan Amerika Selatan. Didesain pada tahun 1950-an di Jerman, yang digadang-gadang akan mengatasi kelemahan pada sistem NTSC, termasuk ketidakstabilan sinyal dalam kondisi tertentu, cuaca buruk misalnya. Juga dibuat dengan tujuan untuk mengatasi masalah teknis saat membalik sinyal setiap TV, jadi saluran yang sebelumnya sering error. Salah satu kelebihan dari format broadcasting ini adalah kemampuan mendukung frekuensi gambar lokal hingga minus 50 Hz. Format SCAM. SCAM atau SCAM yang merupakan akronim dari Sequential Clear Memoir dalam bahasa Prancis. Format satu ini banyak digunakan di negara-negara timur seperti Uni Soviet dulunya dan negara pecahannya kini termasuk Cina, Pakistan, dan Prancis itu sendiri. Mirip dengan PAL, yang mana gambarnya terdiri dari 625 garis yang saling bertautan dan ditampilkan dengan kecepatan 25 frame per second atau 25 fps. Namun, cara SCAM memproses informasi tidak kompatibel dengan standar PAL atau NTSC. SCAM sendiri jadi standar TV Prancis yang secara resmi diperkenalkan pada tahun 1967 dan proses pengembangannya sendiri baru dimulai setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1996. Perbedaan format NTSC, PAL, dan SCAM. NTSC merupakan singkatan dari Standard Television Committee. Sebuah frame format NTSC memiliki 525 garis dan setiap detik format video NTSC terdiri dari 29 frame. PAL, singkatan dari Phase Alternating Line, merupakan standar sistem televisian di Eropa dan beberapa belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia.
Video dengan format PAL akan memiliki 25 frame per detik. Sebuah frame gambar PAL memiliki 625 garis-garis. Scam. Sistem Sequential Color atau Memory. Sistem Sequential Color and Memory atau SCAM diambil dari bahasa Perancis. Sistem Electronic Pour Color Avec Memory atau Sequential Color Avec Memory digunakan di Perancis, Eropa Timur, USSR yang sekarang Rusia, dan beberapa negara lain. SCAM merupakan sistem dengan 625 garis dan 50 Hz. Penyiaran video dalam dunia informasi dibagi menjadi dua, yaitu video teks dan video IP. Jelaskan masing-masing. Video teks. Video teks adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan materi tampilan tekstual pada layar CRT. Materi tekstual biasanya berbentuk materi naratif atau tabulasi dan disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Video teks ini memungkinkan setiap individu untuk meminta kerangka informasi dari komputer pusat melalui telepon atau kabel untuk ditampilkan pada layar berupa tampilan video. Video IP. Video IP merupakan video yang dilewatkan melalui IP. Pada saat video IP dipancarkan pada publik, terdapat 3 kategori, yaitu dapat melalui satelit, kabel, dan melalui IP atau format radio. Dan kategori pertama yang memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Pemancar kategori ini terjadwal, sedangkan pemancaran lewat IP multicast kepada pengguna jaringan bisa secara langsung atau rekaman. Ini adalah contoh gambar dari video IP. Teknologi video teks mendukung beberapa fitur yang memungkinkan terhubung dengan perangkat lain, antara lain video out, video RAM, dan video IP. Jelaskan. Video out. Video out adalah perangkat keras seperti kamera yang layar kameranya dapat ditampilkan di layar lainnya dengan cara disambungkan ke layar televisi atau layar lainnya. Jadi intinya seperti video di kamera keluar dari layar lainnya, maka itu dinamakan video out. Ini adalah contoh hardware atau perangkat keras untuk video out ya. Video RAM. VRAM adalah memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang ditampilkan di monitor komputer yang bertindak sebagai buffer antara CPU dan kartu grafis. Bila ada gambar yang ditampilkan pada layar, gambar yang pertama dibaca oleh prosesor dan kemudian ditulis dengan VRAM. Data tersebut kemudian diubah oleh RAM digital ke analog converter atau RAM DAC menjadi sinyal analog yang dikirim ke layar. Ini adalah contoh gambarnya saja ya. Video IP. Video IP adalah sebuah video yang dilewatkan melalui IP. Video ini dapat dipancarkan ke publik baik melewati satelit, kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Contohnya seperti gambar pada di sisi kiri ini. Oke, video saya sampai sini dahulu. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.